Selamat siang Ibu Arifah. Selamat siang Pak Baru. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Kabar baik Bu. Kabar Ibu baik Bu? Baik. Ada apa Pak Baru? Sepertinya ada hal yang penting yang mau kita obrolkan ya? Iya Ibu. Hari ini apakah Ibu sibuk? Saya harap mudah-mudahan tidak sibuk ya Bu ya. Oh enggak Pak, enggak. Hari ini saya sedang santai Pak Baru. Memang ada Pak yang mau kita bicarakan? Iya Bu, saya mau ngobrol sebentar Bu, kira-kira 10-15 menit lah. Saya sedang bingung Bu. Mungkin dengan ngobrol ke Ibu, saya dapat solusi. Apa tujuan dari obrolan kita ini Pak? Nah, jadi begini kan Bu, saya merasa harus bisa mendapat solusi setelah bicara dengan Ibu, yaitu mengenai permasalahan di kelas 6 Bu, saya. Oh, Pak Baru ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Iya, Memang, iya Bu, iya. ya, emangnya masalahnya apa, Pak? Nah, gini Bu, saya mau cerita untuk kelas 6, yang tahun ini sangat berbeda sekali dengan Ya, tahun sebelumnya Bu. Entah mengapa mereka iya, seolah-olah iya, tidak iya. ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dengan perempuan, bahkan perempuan dengan perempuan masih Iya, terlihat ada pemisah Bu. Saat pembelajaran mode diskusi dan kegiatan di luar kelas, ya. mereka nggak mau bekerja sama. Jadi saya merasa bingung. Oke, oke. Jadi Pak Baru merasa bingung ya dengan keadaan murid Bapak yang belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama Iya betul Bu. kelompok. Iya Gimana Bu. kegiatan pembelajaran Pak? Iya, iya. Tadi Pak Baru mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran, ya kan Pak? Nah, Iya Bu. menurut Iya Bu. Bapak, idealnya, menurut Bapak idealnya murid-murid di kelas Bapak itu bagaimana? Eh, begini Bu. Eh, Ya, ya mereka mendapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok itu Bu secara aktif bersama-sama maunya kan berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Begitulah maksud saya Bu. ngomong apa yang sudah Bapak lakukan agar murid-murid Bapak itu dapat kompak dan bekerja sama menyelesaikan tugasnya, Pak? Sebenarnya kan saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam modul ajar saya, menjadikan anak-anak menjadi aktif bersama Ya, Bu. ya, ya. Jadi Bapak sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi itu. Nah, ini sudah bagus, Iya Pak. sudah Bu. Karena metode yang Iya. ya, karena metode yang diterapkan itu sudah sesuai dengan tujuan. Kira-kira Mm. selain metode diskusi, pasti ada cara lain Bapak untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Bapak, adakah cara lain yang dapat Bapak Nah, buat untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? ya saya berpikir Bu harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran Ya, penilaian sikap saya tekankan dan di akhir juga saya akan merefleksikan terkait sikap dan memberi apresiasi kepada murid Bu supaya terjalin kebersamaan di antara mereka. itu udah luar biasa, Pak. Rencana Bapak selanjutnya ada lagi nggak? Oh,
Saya akan memberikan motivasi sebelum kegiatan inti. Saya akan menginformasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian daripada penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Jadi tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama kekompakan mereka, Bu. Ya. Jadi berapa jangka waktu yang Bapak lakukan itu? Nah, kira-kira 1-2 minggu lah, Bu. Ya. Kemudian bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak tersebut? Ya, saya akan membuat modul ajar dengan menitik beratkan terhadap metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan pada sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan yang memberikan motivasi ya minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan lah, Bu. Di luar pembelajaran nanti akan ada saya rancang permainan yang melatih kebersamaan beregu. Bagaimana, Bu? Cocok begitu, Bu? Cocok, saya rasa cocok, Pak. Oke, Pak. Jadi yang saya ingin tanyakan lagi, siapa yang akan membantu Bapak merencanakan pembuatan RPP Bapak tersebut? Nanti saya buat sendirilah dulu, Bu. Lalu minta ditelaah oleh teman sejawat. Barangkali ada yang perlu direvisi. Bagus, Pak. Sip. Jadi menurut Bapak, apa yang sudah kita dapatkan dari percakapan kita kali ini, Pak? Nah, dari percakapan tadi dengan Ibu, saya telah mendapatkan solusi, Bu, tentang masalah saya terhadap kelas 6 ini. Jadi, saya sangat berterima kasih kepada Ibu telah membukakan pintu pikiran saya untuk mendapatkan ide-ide untuk mengatasi permasalahan saya terhadap anak kelas 6 saat ini. Terima kasih, Bu, atas pencerahannya kepada saya, Ibu, ya. Iya, sama-sama, Pak. Semoga sukses ya, Pak, ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Izin saya tinggalkan ya, Bu. Ya, silakan, Pak. Terima kasih. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Baik, kita mulai praktek coaching kita hari ini. Saya dengan Pak Baru, termasuk kelompok 4 dari CGP Kota Sibolga. Pak, nanti ketika istirahat, saya ingin bertemu dengan Bapak untuk membicarakan permasalahan saya terkait dengan mengikuti lomba Olimpiade Guru Mata Pelajaran. Oh, iya, Bu. Nanti kita di kantor saja ya, Bu, ya. Baik, Pak. Ya. Pertemuan selanjutnya. Selamat siang, Pak Baru. Selamat siang, Bu Arifah. Ayo, silakan, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada. Iya, Pak. Saya bingung. Saya harus bagaimana untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Pak? Oh, jadi Bu Arifah, tujuan Ibu ke sini mencari solusi ya, Bu, atas masalah yang Ibu alami ya, Bu, ya, begitu, Bu? Nah, baik, Bu, semoga dengan Ibu bertemu dengan saya masalah yang Ibu hadapi bisa terselesaikan. Amin. Terima kasih ya, Pak, sebelumnya. Ya, nah, Bu, sekarang coba ceritakan apa yang menjadi permasalahan Ibu.
Begini Pak, terkait Ya, dengan usulan Pak Dedi agar saya ya. mewakili sekolah dalam mengikuti lomba Olimpiade Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Mm-mm. Islam. Jadi saya tidak bisa ikut Pak. Ya. Oh, jadi Ibu terpilih sebagai perwakilan sekolah kita ikut lomba, Bu ya. Lomba mata pelajaran Iya agama Pak, Islam ya. Nah, coba Ibu iya Pak. cerita apa yang Ibu khawatirkan rupanya jika Ibu ikut lomba tersebut. Saya masih belum percaya diri Pak. Begitu ya Bu ya. Percaya diri itu tumbuh seiring kegiatan yang kita lakukan loh Bu Arifah. Iya Pak, tapi kan karena tahun yang lewat, saya pernah ikut lomba Ya. Olimpiade Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Hmm. Islam, tapi itu Hmm. gagal. Ya. Jadi untuk kali ini Pak, saya tidak mau lagi ikut Pak Baru, karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah kita. Oh, begitu Bu ya. Sebelumnya ternyata sudah pernah ikut Ibu ya, tapi gagal begitu Bu ya. Nah, Iya Pak. Ibu Arifah, sekarang saya tanyalah dulu Ibu, apa saja kekuatan yang ada dalam diri Ibu sebagai guru agama? Karena kekuatan itu bisa jadi modal utama. Iya Pak, saya juga bisa merancang soal mulai dari tingkat kesulitan dan tingkat kemudahan. Kemudian saya dapat mengajarkan apa yang saya pelajari. Ya, Dan kemudian Pak, seiring juga saya bisa membahas soal-soal pelajaran pendidikan agama Islam di dalam kelas. ya. Juga bersama murid-murid dan Mm-mm. rekan guru Pak. Oh, Ibu Arifah ternyata selain menguasai mata pelajaran, ternyata Ibu bisa juga merancang soal-soal, Bu ya. Kemudian tadi Iya Pak. mengajarkan soal-soal yang sudah buat Ibu buat begitu ya. Iya Pak. Iya. Oke Bu Arifah, sebenarnya dari penjelasan Ibu, Ibu sebenarnya adalah seorang ibu yang aktif, yang telah punya persiapan dan mempunyai kekuatan dalam diri Ibu. Jadi itu bisa Ibu terus kembangkan. Nah, Bu Arifah, kira-kira peluang apa yang akan Ibu ambil dari kekuatan Ibu tersebut? Saya sebenarnya ingin mengembangkan kemampuan saya, Pak. Nah, mengembangkan kemampuan Ibu. Terus, Bu, apa yang Iya, menjadi Pak. hambatan yang Ibu rasa? Kalau untuk diri saya sendiri kan, Pak, Ya, kalau di hadapan orang banyak, saya grogi. hmm, Dan saya merasa saingan iya. saya itu berat, Pak, semua. Dan saya takut nanti tidak bisa menang dan gagal lagi. Iya. Ibu kebanyakan takut gagalnya, Bu ya. Tadi Ibu Iya, sudah Pak. mengemukakan kekuatan yang Ibu miliki. Nah, itu modal yang cukup loh, Bu. Jadi, kira-kira apa keputusan yang bisa Ibu simpulkan dari Ibu mempunyai kekuatan tadi? Saya harus belajar lebih banyak lagi dan melawan rasa grogi saya itu Pak, supaya saya bisa Iya. tenang. Iya ya. Berarti Ibu lebih memutuskan melawan grogi dengan memperbanyak belajar ya Bu ya? Oke. Iya Benar Pak. sekali yang Ibu katakan. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih Bu. Menurut Ibu Arifah, apa saja hal-hal yang penting sebagai syarat mengikuti lomba Olimpiade mata pelajaran itu? Setahu saya kan Pak, syarat utama dalam Ya, mengikuti lomba Olimpiade mata pelajaran ini, pertama saya harus menguasai materinya dengan maksimal. Kemudian yang kedua, saya bisa ya. berbagi pengalaman dan berkolaborasi Ya. dengan rekan guru.
yang pernah mengikuti betul. lomba olimpiade mata pelajaran. Dan yang ketiganya Pak, Iya, saya iya. bisa memperbanyak latihan dan terakhirnya tidak lupa berdoa Pak. Iya. Iya, betul. Tidak lupa berdoa, Bu ya. Pertama tadi Pak. Ibu harus menguasai maksimal ya materi ya, dan mampu juga berkolaborasi, Ya, dan seperti tadi tidak lupa berdoa. Tepat sekali Bu Arifah. Begitulah syarat yang mengikuti lomba olimpiade. Nah, sekarang Ibu, dari syarat tersebut, coba menurut Ibu apa yang belum Ibu kuasai dari hal-hal yang Ibu sebutkan tadi? Itulah Pak, dari syarat tersebut kan, menurut saya yang belum saya kuasai Ya. itu adalah saya belum memiliki keyakinan mengikuti lomba olimpiade mata pelajaran ini. Ya, ya. Jadi sehingga membuat saya merasa tidak percaya diri karena peserta Ya. yang mengikuti lomba ini adalah senior-senior saya Pak. Jadi inilah yang membuat saya Senior takut ya. Pak, gagal lagi. Iya Pak. Oh, karena ada senior menjadi peserta lainnya Bu ya. Iya. Iya Ibu Pak. Arifah, kalau Luar begitu coba langkah apa yang akan Ibu lakukan supaya bisa mengembalikan rasa percaya diri Ibu itu? Menurut saya kan Pak, saya bisa lakukan itu, saya harus menunjukkan sikap yang positif dan proaktif. Kemudian saya juga perlu menanamkan rasa keyakinan dan percaya diri saya agar saya dapat melawan grogi dan dapat mengikuti olimpiade ini. Jadi sehingga lomba ini dapat berjalan lancar, dan begitu juga saya lebih percaya diri dan berhasil untuk mencapai yang saya inginkan. Iya, betul ya Bu ya, harus percaya diri. Nah, Ibu, kapan kira-kira Ibu akan mulai berusaha dalam melawan rasa grogi Ibu itu? Saya akan berusaha mulai hari ini Pak. Saya akan lawan rasa percaya diri saya, dan saya akan menunjukkan prestasi saya yang membanggakan, dan saya juga akan mengajak rekan guru untuk membantu saya menanamkan rasa keyakinan saya itu dalam mengikuti lomba ini Pak. Iya ya. Ibu tadi mengatakan Ibu akan memaksimalkan pembelajaran dan melawan rasa grogi Ibu ya, mengembalikan rasa kepercayaan Ibu ya, dengan mengikuti lomba ya. Nah Bu, coba apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari aksi Ibu ini? Ukurannya saya harus lebih percaya diri Pak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian saya dapat menguasai materi, kemudian saya harus semangat mengikuti lomba olimpiade mata pelajaran ini, dan selanjutnya saya akan menunjukkan prestasi yang membanggakan agar saya bisa nanti ke tingkat nasional Pak. Jadi sekarang saya memang sudah lega dan bisa menemukan solusinya dari Bapak. Iya. Nah, sekarang kita kerucutkan apa yang sudah Ibu paparkan kepada saya. Dari situ tadi sudah saya dapat melihat bahwasanya Ibu punya kekuatan. Nah, sekarang apa komitmen yang Ibu lakukan terhadap rencana aksi Ibu tersebut? Saya akan menghubungi Pak Dedi Pak untuk membantu saya belajar. Dan kemudian saya siap untuk mengikuti lomba olimpiade mata pelajaran ini Pak, sampai ke tingkat nasional dan mewakili dari sekolah kita Pak. Iya, benar yang Ibu katakan. Ya, semoga Ibu sukses ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Pak atas solusinya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Saya permisi Pak dulu, masuk ke dalam kelas Pak. Baik. Ya, silakan Bu, silakan. Selamat siang Pak. Selamat Ya, siang Bu. Pak. Bye-bye. Ya Bu.